suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang terpencil. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam peringatan Hari Orang Sakit Sedunia, bacaan-bacaan berkaitan pula dengan pengalaman tentang penyakit. Dan tentu saja dari penyakit itu dikisahkan, salah satunya adalah penyakit kusta. Penyakit yang menakutkan pada zamannya, bahkan di zaman sekarang pun juga masih bisa terjadi ada penyakit kusta. Penyakit kusta ini menakutkan karena orang harus diasingkan. Mungkin karena pada waktu itu memang belum ada obatnya, belum ada orang yang bisa menyembuhkan. Dan penularannya juga tergolong cepat. Penyakit ini memang tidak langsung mematikan, tetapi akan membuat orang mengalami berbagai kendala termasuk organ-organ tubuh ya, jari-jari tangan dan lain sebagainya akan lepas. Dan itu sungguh menakutkan. Maka harus diasingkan supaya tidak menular dan akhirnya tidak berdampak pada yang lain. Orang Israel takut kalau penyakit ini menyebar luas, maka bisa jadi bangsa mereka akan punah. Maka jalan yang ditempuh adalah diasingkan. Sungguh-sungguh diasingkan. Keluarga pun tidak boleh menemui. Orang-orang yang dicintai harus rela ditinggalkan. Bahkan mereka juga ketakutan. Anggota keluarga pun ketakutan. Tidak berani untuk mendatangi mereka. Maka mereka yang sakit kusta dan diasingkan hidup survive sendirian. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang memberi makan. Mereka harus mencari makan sendiri, mengusahakan makanan untuk diri mereka sendiri. Dan juga tentu saja merawat luka-luka mereka sendiri. Ketika jumlah mereka banyak, memang ada yang masih bisa bertahan, tapi sebagian besar akhirnya mereka pun juga meninggal. Nah, cerita tentang orang yang kusta datang pada Yesus, ini kisah yang luar biasa. Artinya apa? Kok ada orang kusta yang tidak terpantau, lalu bisa menemui Yesus. Entah orang ini sembunyi, entah keluar dari pengasingan karena tahu ada berita bahwa Yesus ada di sekitar mereka.
Orang ini memberanikan diri untuk datang. Dan biasanya orang yang didatangi itu lari, atau menolak, atau marah. Tapi Yesus sangat-sangat berbeda. Dia justru menerima orang kusta ini dan tergerak oleh belas kasihan dan ditolong. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Tidak ditulis, tidak dikisahkan bahwa Yesus takut menghadapi orang ini. Yesus takut menemui orang ini, tidak. Tapi dijumpai, bahkan dia menyembuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin kisah ini tidak ada duanya. Artinya bahwa mungkin ini kisah yang pertama. Orang kusta ini merasa bahwa mujizat telah dialami. Dia telah menerima mujizat dari Allah. Maka karena gembira, karena sukacita, dia pergi dan menunjukkan pada banyak orang bahwa dia sembuh. Karena apa? Supaya dia bisa diterima lagi di lingkungan keluarganya, di rumahnya, dan orang-orang di sekitarnya. Ini penting bagi orang kusta tadi. Bisa diterima, bisa tinggal, hidup kembali di lingkungan orang-orang yang dicintai. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari peringatan Hari Orang Sakit Sedunia dan juga dengan kisah orang kusta ini, kita diajak untuk merenungkan apakah kita sudah peduli pada orang-orang yang sakit, orang-orang di sekitar kita. Ketika saya di seminari dan menugaskan anak-anak untuk kunjungan, sebagian besar dari antara mereka belum pernah berkunjung ke orang sakit. Mungkin tidak pernah diajak oleh orang tuanya. Mungkin karena anak-anak lebih memilih main game atau bermain dengan temannya daripada berkunjung ke orang sakit. Ikut menengok, meneguhkan, mendoakan. Tidak ada pengalaman seperti itu. Padahal ini pengalaman yang penting bagi hidup kita. Manusia bukanlah manusia yang super, kita bebas dari sakit, tidak. Semua akan mengalami yang namanya sakit. Dalam berbagai skalanya, ada yang sakit ringan, sakit sedang, sampai berat. Dan justru dengan adanya rasa sakit atau pengalaman sakit, penderita sakit, kita diajak untuk peduli pada mereka yang sakit. Karena apa? Kita pun juga akan mengalami yang namanya sakit. Karena sudah memasuki masa tua, mau tidak mau, sakit itu akan datang pada waktunya. Siap atau tidak siap. Apalagi yang namanya usia lanjut. Usia lanjut itu kalau dikatakan sehat ya tidak sehat. Ya. Kalau dikatakan sakit ya tidak sakit. Tapi jelas bahwa kondisi kesehatan menurun. Seminggu itu sehat, bisa jadi seminggu itu kurang sehat atau tidak sehat. Dan sebaliknya. Maka sakit memang menjadi pengalaman yang manusiawi dan menjadi pengalaman rohani. Karena apa? Disitulah kita diajak bahwa dalam keadaan sakit kita membutuhkan pertolongan. Dan dalam keadaan sehat kita juga punya kepedulian kepada mereka yang sakit. Jangan karena sehat lalu bekerja sepanjang hari. Jangan karena sudah sehat lalu menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Tidak peduli kepada anggota keluarga atau orang lain yang sakit. Nah, pada kesempatan ini kita diajak untuk melayani, merawat, memperhatikan mereka yang sakit. Seperti Tuhan Yesus sendiri melakukannya. Dengan mendampingi mereka, merawat mereka, maka Allah juga bekerja lewat tangan-tangan orang yang penuh kasih merawat mereka yang sakit.
dimulai dari keluarga. Seringkali dan juga sering terjadi adalah bahkan pasangan suami istri sendiri kurang sabar, ya, tidak atau kurang perhatian pada pasangannya yang sakit, dibiarkan, bahkan ditinggal untuk melakukan aktivitas, bahkan berhari-hari, lupa punya tanggung jawab terhadap pasangannya. Atau orang tua, banyak orang tua yang tinggal sendiri dalam keadaan sakit. Anak-anak jauh, jarang ditengok. Berapa kali saya menjumpai ada orang tua tinggal sendiri dan meninggal dalam situasi sendiri. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Baru ketahuan oleh tetangga ketika sudah ada bau yang menyengat. Anak-anak sudah lupa memperhatikan orang tua yang sakit. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita meluangkan waktu, kita perhatikan mereka. Memang seringkali juga di lingkungan-lingkungan itu banyak lansia, ya, banyak orang-orang yang sakit tinggal sendirian. Mari kita menunjukkan kepedulian kita, memberikan perhatian. Jangan sampai mereka merasa kesepian, merasa dikucilkan atau tidak diperhatikan oleh umat di lingkungan-lingkungan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai anggota keluarga, mari kita saling menjaga, memperhatikan mereka. Paling tidak ketika mereka membutuhkan, kita ada. Kita siap untuk membantu mereka. Mungkin anak tidak bisa diandalkan. Ya kita umat di lingkungan, tetangga, itulah yang menjadi keluarga bagi mereka yang hidup sendiri dan mengisi masa tuanya dengan kesendirian. Mari kita doakan anggota keluarga kita sakit, sahabat kenalan, dan kita juga meluangkan waktu perhatian kita untuk merawat, untuk melayani mereka yang sakit. Semoga usaha-usaha kita senantiasa mendatangkan berkat rahmat Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berbarui syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra Dia yang telah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,